Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Priandika dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat, ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, ciri seseorang. Yang kedua, lingkungan luar. Yang ketiga, organisasi kinerja. 1. Ciri seseorang. Yang pertama ada kemampuan. Kemampuan kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Yang ketiga, lingkungan luar. Yang pertama ada budaya. Budaya bekerja orang Indonesia di mata dunia masih terbilang buruk. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih rendahnya SDM di Indonesia. Seperti contoh dalam bahasa Jawa ada istilah alon-alon waten kelakon. Yang penting artinya pelan-pelan asal terlaksana. Ini jelas berbeda dengan budaya di negara maju yang memiliki prinsip kerja cepat dan akurat. Yang kedua, hukum. Payung hukum tentang peraturan pekerja Indonesia masih kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sistem kontrak, upah yang minim, dan ketidakjelasan tentang nasib mereka di perusahaan. Yang ketiga, politik. Di Indonesia masih banyak kecurangan tentang penerimaan pekerjaan. Di Indonesia masih ada praktek orang dalam. Hal ini sangat merugikan bagi pegawai yang benar-benar lolos bekerja berdasarkan skill mereka. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan di lingkungan bekerja karena merasa ada kecurangan. Keempat, ekonomi. Upah yang sedikit dan biaya hidup yang mahal bisa mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Mereka akan berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Hal ini bisa merusak kinerja pegawai karena mereka memikirkan kebutuhan hidup mereka, dan jika kurang mereka akan mencari hutang demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kelima, sosial. Kehidupan yang harmonis dan tentram akan membuat pegawai senang, dan dampaknya kinerja mereka akan maksimal. Dan sebaliknya, jika lingkungan mereka tidak harmonis, kinerja mereka tidak maksimal. Organisasi kinerja. Yang pertama, kebijakan dan filsafat manajemen. Filsafat manajemen adalah bagian yang paling penting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan masalah manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dan nilai pokok untuk memberi petunjuk yang sesuai dan dapat dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Filsafat manajemen juga memberikan desain, sehingga seorang manajer dapat mulai berpikir. Filsafat manajemen sangat berguna, karena dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan dan pengikut. Yang kedua, struktur, tingkat pengupahan, dan penghargaan. Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan dengan memperhatikan unsur-unsur di atas. Selain ditetapkan dalam bentuk surat keputusan, struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh secara perorangan. Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja atau buruh, serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Struktur dan skala upah berlaku bagi setiap pekerja atau buruh mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Bentuk-bentuk penghargaan bagi karyawan yang loyal. 1. Memberikan pujian yang tulus. Kedua, merayakan keberhasilan yang dicapai. Ketiga, memberikan penghargaan yang dapat dikenang. 4. Memberikan bonus yang spesial. 5. Memberikan waktu istirahat. 6. Memberikan kesempatan promosi jabatan. Lalu ada jenis-jenis penghargaan bagi karyawan berprestasi. Yang pertama, acknowledge atau pengakuan, attribute atau tanda, assign atau penugasan, award atau hadiah, analyze atau pengukuran atau analisis.
Gaya kepemimpinan commanding atau otoriter. Gaya kepemimpinan ini sudah mulai jarang digunakan karena dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pemimpin dengan gaya ini menuntut kepatuhan maksimal tanpa pertanyaan dari karyawannya. Meski cocok digunakan ketika keadaan kritis, gaya ini juga menuntut pemimpin yang benar-benar tangguh agar bisa bekerja dengan baik. Gaya kepemimpinan pace setting bisa menetapkan tujuan yang jelas serta mencapainya dengan cara apapun. Membutuhkan banyak dukungan dari karyawannya karena gaya ini menuntut partisipasi penuh. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan akan terasa ketika setiap individu bisa bekerja dengan padu. Hasil yang maksimal dan kinerja terbaik bisa muncul pada gaya ini. Resiko yang ditanggung juga cukup berat, yakni mundurnya karyawan akibat kurang motivasi dan antusiasme. Sebagai pemimpin, Anda perlu terus melakukan apresiasi secara menyeluruh pada setiap kinerja karyawan Anda, agar motivasi dan antusiasme mereka tetap terjaga. Gaya kepemimpinan demokratis akan berlaku demokratis dengan mempertimbangkan semua suara dari karyawannya. Gaya ini sangat cocok digunakan ketika Anda sebagai pemimpin yakin benar mengenai keputusan yang akan Anda ambil dan meminta masukan dari seluruh pasukan Anda. Pendekatan ini sangat kuat ketika akan melakukan keputusan besar menyangkut perusahaan Anda. Syarat kinerja. Menurut Mutia, pada tahun 2009 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menangani aspek-aspek yang relevan. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Sekian pemaparan materi saya tentang faktor yang mempengaruhi kinerja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.